untuk pandu. Saya walk out. Gimana? Saya walk out. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Ada Pak Mahfud MD, juga teman baik saya tuh. Sama-sama waktu beliau masih pinter kabinet itu. Yang lain nggak ada di sini. Karena selama kita bertengkar di dalam kondisi berpikir, bangsa ini tumbuh. Bukankah pendiri bangsa ini adalah orang yang doyan bertengkar? Make it simple, karena saya sekali lagi percaya yang di bawah langit ini semua ada waktunya. Tidak ada kita yang bisa abadi. Jadi ayo kita bekerja sama, ayo kita bahu-membahu membangun negeri ini. Apapun porsi kita. Saya dengan Rocky, misalnya beliau sangat keras menyerang pemerintah, menyerang presiden. It's okay, gak apa-apa. Dia bilang mau saya di interview, saya bilang oke, interview kan. Mungkin karena kita tidak berkomunikasi, tidak ada pemahaman. Iya, oke. Pak Rocky nggak pengen ngundang saya ke tempat Bapak, Pak? Nggak, saya ke tempat Bapak gitu Pak, sekali-kali Pak, gitu Pak. Pasti ya Pak ya? Nanti saya serang pemerintah Pak. Oke, tapi ini jujur ya pada saat saya lihat Pak Luhut ada di depan Pak Rocky Gerung, kayaknya indah banget gitu Pak, luar biasa banget itu Pak. Tepuk tangan dong, luar biasa. Yang tayang ya, nggak tahu sebelum tayang ngapain saya, tapi yang tayang sih luar biasa. Dan tentunya kami juga mengundang Bung Rocky Gerung, aktivis, salah seorang pendiri Setara Institut juga. Saya sampai grogi loh memanggil beliau ini. Nah, Pak Budi, sebelum nanti bercerita, mungkin boleh Pak Budi, mikrofonnya saya cuma mau satu kata. Pak Luhut itu kalau di satu kata itu apa Pak? Pak Luhut. Pak Luhut kalau jadi dikasih Satu kata. Betul. Yang kencang Pak. Galak. Galak. Oke. Nah, ini dari Menteri Kesehatan. Saya pengen dengar dari Rocky Gerung. Bang Rocky. Pak Luhut kalau satu kata apa Pak? Pak pikir dulu Pak, bener. Ini keselamatan kita bersama Pak. Pikir-pikir Pak, serius pikir dulu Pak. Atau boleh nggak saya kasih sedikit bahasa depannya ya? Kalau bunga apa Pak Luhut itu? Dihalus-halusin. Ada di sini. Ketahuan belum baca juga ya? Belum, baru dapat. Bunga mawar. Itu betul. Apa mawar Pak? Tunggu. Mawar itu wangi tapi dia berduri itu. Dan ada lagunya dari grup Poison, judulnya Every Rose Has Its Thorn. Setiap mawar pasti ada durinya. Tapi saya ambil bagian mawarnya aja. Terima kasih. Itu bener loh, bener ya. Di buku ini tulis Dedi deh untuk pandu. Saya walk out. Gimana? Saya walk out. Bukan gitu. Saya nggak ada masalah dengan Pak Rocky Gerungnya, nggak ada masalah. Cuman kan kita tahu era sekarang tuh semuanya megang handphone ya. Saya cuman nggak mau beliau salah ngomong. Saya satu frame satu TikTok gitu. Janji nggak keluarin handphone. Silakan Pak Rocky. Oke. Close the door, open your mind. Saya mungkin mayoritas di sini, kalian minoritas itu. Karena orang merasa aneh ada Rocky Gerung di sini. Dan ini sebetulnya ILC. Ini Luhut Club. Dan secara intuitif saya tahu bahwa yang berkumpul di sini menyebabkan bangsa ini surplus IQ. Ya. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Iya, sampai sekarang juga masih begitu. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia itu. Ucapkan argumenmu, jangan simpan sentimenmu. Kan itu
prinsip juga dalam militer, begitu kan? Pak Sintong tuh. Yang disebut army readiness, kesiapsiagaan tentara tuh. Jadi bagi saya, waktu saya undang Pak Luhut, orang merasa ada apa, Rok? Saya bilang saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu tuh. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya membaca buku itu dan saya terpukau dan terpikat dengan perspektif Gita yang adalah keponakan dari Pak Luhut. Buat catatan kaki, saya kenal Gita ketika dia masih bayi itu. Saya kenal Pandu ketika dia masih kecil dan nakal. Dan sekarang tambah nakal dia. Jadi saya akrab dengan keluarga ini. Pak Syahril itu teman diskusi saya. Pak Syahril itu kalau berdebat dengan saya itu sampai lu Rok, lu gila, lu salah. Tapi itu tradisi di kita. Jadi saya sebetulnya terbawa pada tradisi keluarga Dr. Syahrir. Itu udah begitu tuh. Karena itu kemudian saya berupaya untuk memahami watak Pak Luhut, bukan apa yang ditanya oleh wartawan, tapi apa yang diterangkan oleh Gita tuh. Gita menemukan satu ide yang nggak pernah dilihat orang, bahwa leadership itu diuji 2 kali di publik dan dalam batin diri orang itu. Dan itu yang menerangkan pada kita bahwa kita butuh orang yang paham tentang arah, tapi sekaligus mampu untuk menyusupkan dimensi emosinya pada tim. Dan saya kira Pak Luhut membrief timnya yang pintar-pintar itu bukan sekedar dengan logik, tapi juga dengan passion. Sehingga saya terkejut kok Pak Luhut ada 3 perempuan yang mengasuh kementerian itu dan menghasilkan kebijakan yang ethics of care dalam teori feminis namanya. Kan kita mengasuh soal COVID kemarin, itu seolah-olah kita hanya lihat data yang diucapkan terus-menerus oleh pemerintah begini naik turun, bukan itu poinnya. Tapi diasuh dengan feminist point of view itu. Jadi saya berterima kasih karena ada 3 perempuan pintar yang mengucapkan kembali kepentingan rahim perempuan sebagai pengasuh pikiran bangsa. Itu poin pertama saya tuh. Yang kedua, reputasi Pak Luhut tentu ada di dalam sorotan kamera kontroversi terus-menerus tuh. Tapi kelihatannya dia nggak peduli, karena dia tahu arahnya. Tadi saya sebut beliau seperti bunga mawar, sekarang saya koreksi, dia seperti bunga matahari itu. Kemanapun ditanam, dia akan mencari matahari ke arah timur. Jadi ada yang final pada pikiran Pak Luhut, yaitu bangsa, negeri, persahabatan, etik. Keadaan ini yang membuat saya berpikir bahwa memang bangsa ini dituntun oleh seseorang yang lagi memegang tongkat Nabi Musa tuh. Itu yang saya maksudkan tuh. Karena orang membutuhkan perspektif. Nabi Musa tidak pernah menolak untuk memimpin, kendati dia nggak tahu ini dia bisa belah nggak itu laut. Dia ragu, tapi dia tahu dia harus menuju sesuatu, tanah perjanjian itu Israel. Kegamangan orang begitu dapat perintah, dia mesti ukur dulu pasukannya cukup apa enggak. Tapi Pak Luhut menganggap bahwa saya bisa. Karena itu waktu saya bilang, Pak Luhut, Anda sebetulnya bukan sekedar disebut mampu menyelesaikan banyak masalah, tapi tahu apa yang harus diucapkan pada saat orang tidak punya pengertian tentang satu kasus. Ada Pak Mahfud MD, juga teman baik saya tuh. Sama-sama waktu beliau masih pinter. Maksud saya masih pinter. So, kadang-kala kejeniusan Pak Luhut tersaring oleh bahasa yang mesti dia ucapkan pada publik itu.